Indonesia yang memulai karir dari nol hingga tajir melintir. Yang lagi viral. Enam wilayah paling misterius di bumi yang masih jadi perdebatan ilmuwan. Hai viewers, kembali lagi bersama Cema di program yang pastinya akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan juga kita akan membahas hal-hal yang lagi viral yang ada di luaran sana. Karena kita ada di On Trending, obrolannya lagi tren dan happening. Waduh viewers, gimana nih? Hari ini pasti udah nggak sabar kan menerima informasi yang beragam dari Cema. Pastinya yang viral-viral dong. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, Cema langsung kasih informasi pertama nih. Seperti biasa kita akan membahas deretan selebriti, ya kan? Kira-kira hari ini akan ngebahas tentang selebriti yang bagaimana sih, Cem? Penasaran kan? Langsung Cema kasih, nggak akan berlama-lama lagi, ya kan? Informasi pertama ini nih, kita akan membahas deretan selebriti yang memulai karirnya dari nol dan langsung jadi tajir melintir. Wow! Kalau ngomongin hal-hal yang tajir melintir kayak gini langsung kayak semangat, iya nggak sih? Jadi support sendiri, ya kan? Siapa tahu next ke depan kita akan seperti ini juga. Kira-kira ada siapa aja? Penasaran? Langsung aja kita lihat informasi lengkapnya. Ini dia. Gimana viewers setelah melihat informasi lengkapnya? Nggak penasaran lagi kan? Kira-kira siapa yang ada di deretan artis yang memulai karir dari nol sampai tajir melintir? Kalau misalnya nama-nama tersebut sih, Cema udah nggak heran ya kan? Apalagi dengan kerja keras mereka yang kita tahu sendiri nih sampai dengan sekarang selalu muncul di layar kaca dimanapun. Makanya wajar kalau misalnya mereka tuh tajir melintir. Salah satunya ada Denny Cagur ya kan? Dan Cema baru tahu ternyata Denny Cagur itu pernah jualan gorengan selama 20 tahun sebelum tajir melintir sekarang. Wow, emang ya, perjuangan orang tuh kita nggak pernah lihat, maksudnya kayak nggak pernah tahu gitu loh. Kita cuma lihat dari sisi pada saat mereka udah senengnya aja. Kita nggak tahu nih kalau misalnya mereka sebelumnya sulit atau susah dalam segi ekonomi. Nih, Denny Cagur aja yang rumahnya miliaran, yang ada lift, ada karaoke pribadi, ternyata pernah jualan gorengan selama 20 tahun. Selain itu ada juga tuh Ruben Onsu yang memiliki cerita di balik kesuksesannya. Kita tahu sendiri kan, Ruben Onsu, seorang presenter papan atas Indonesia, memiliki rumah yang besarnya 1000 meter persegi di kawasan Pondok Indah kalau nggak salah ya kan. Itu rumahnya udah berapa M sendiri ya kan. Kalau sendiri itu banyak deh duitnya ya. Tapi ternyata sebelum itu semua terjadi, Ruben pernah mengalami hal-hal yang menurut kita cukup miris sih. Dia sempat makan cuman pakai garam dan penyedap rasa aja. Kebayang nggak? Kalau Cema sih, wah keren banget, salut banget sama mereka yang mau berjuang sampai sukses di titik yang sekarang ya kan. Dan bahkan saking bosannya dengan menu garam tersebut, Ruben sempat berpindah menu nih, memberanikan diri. Tapi uniknya dia berganti menu dengan mengganti garam tersebut menjadi terasi mentah. Nasi putih dimakan dengan terasi mentah. Tapi kalau kata Ruben sih enak ya. Namanya juga maksudnya kayak orang lagi di situasi yang sulit ya kan. Jadi makan apapun yang penting kenyang dan enak aja rasanya. Apalagi kalau misalnya sama-sama keluarga. Dan yang satu lagi ada nih Raffi Ahmad. Siapa sih yang nggak kenal yang namanya Raffi Ahmad? Sultan Andara. Waduh, sebelum dikenal dengan nama Sultan Andara, ternyata Raffi Ahmad tuh sempat nekat loh viewers. Dia datang dari Bandung ke Jakarta untuk mengejar karirnya dan bahkan dia sempat ngontrak di salah satu kontrakan di daerah Jakarta Selatan. Padahal sekarang udah disebut Sultan Andara dengan bisnis di mana-mana, dengan rumah yang sangat mewah, dengan mobil sportnya yang sangat banyak. Dia pernah ngontrak di daerah Jakarta Selatan. Mungkin viewers adalah salah satu tetangganya Raffi Ahmad pada zaman dahulu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi dari sini semua kita bisa ngambil kesimpulan, kita bisa belajar. Kalau misalnya kita pengen sukses tuh, yang penting kita usaha dulu deh.
kita jangan menyerah dengan keadaan, apalagi dengan faktor ekonomi ya kan. Kita nggak pernah tahu besok lusa kita dapat keberuntungan apapun itu di depan sana, dan akhirnya bisa sukses dan tajir melintir seperti mereka. Ya mudah-mudahan Cema juga salah satunya ya. Amin. Waduh. Ya udah, kita tinggalkan nih informasi dari para selebriti yang memulai karir dari nol sampai tajir melintir. Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang lagi viral di luaran sana, viewers. Udah nggak sabar kan? Kira-kira hari ini kita akan membahas apa aja dan siapa aja. Penasaran? Ya udah, langsung aja kita lihat informasi lengkapnya. Ini dia. Gimana viewers, informasinya fresh banget ya kan? Cema ambil dari berbagai sosial media nih buat viewers di rumah. Emang ya kalau misalnya namanya sosial media tuh nggak ada yang namanya tuh apa ya, informasi yang nggak bisa terlihat, nggak bisa ada yang ditutup-tutupi, pasti muncul terus ya kan, dan ada aja hal-hal baru nih. Sama seperti yang tadi kalian lihat sendiri ya kan, ada polisi atau sekelompok polisi nih, saking sibuknya dengan arus mudik kemarin, kita tahu sendiri kan, kemarin tuh padat banget, dan tahun pertama nih untuk orang-orang biar bisa mudik di kemanapun ya kan, ke kampung halamannya. Dan pastinya polisi lagi sibuk-sibuknya pada tahun ini. Dan untuk mengurangi kesuntukan pada saat di lapangan, terekam kamera nih kalau misalkan beberapa kelompok polisi meminta bunyi klakson, atau misalkan orang-orang dibilangnya telolet, iya nggak sih? Yang lagi viral telolet, waduh. Saking senengnya tuh polisi tuh sampai joget-joget loh dengan klakson doang. Emang ya kebahagiaan orang tuh nggak bisa diukur ya kan. Hanya dengan bunyi klakson mereka bisa bahagia. Wah, salut nih sama bapak-bapak ini ya. Positive vibes banget loh orang-orangnya. Selain itu nih ada informasi yang kurang mengenakan nih dari yang memiliki pekerjaan sebagai taksi online. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya ada video beredar kalau misalkan ada perempuan dengan gaya yang sangat elit tapi bayar taksinya sulit. Kok bisa sih? Dia tuh pergi ke daerah Ciawi, Bogor, dan taksinya tuh sampai 300.000 kalau nggak salah, tapi si wanita ini nggak mau bayar sama sekali. Selain 300.000 ada juga tambahan 50.000 loh viewers ya kan untuk biaya tolnya. Tapi kenapa nggak mau bayar sih? Padahal kan itu udah kewajiban sebagai penumpang yang sudah dapat jasa dari seorang taksi online ya kan. Harusnya bayar dong walaupun 300.000. Padahal penampilannya kalau misalnya kita lihat sendiri udah dengan pakaian yang cukup branded ya kan. Yang bisa dibilang kalau misalnya dilihat dari tampak depan banyak duitnya, ternyata bayar taksi aja nggak bisa. Yang kayak gini nggak boleh dicontoh ya viewers ya. Kita harus bertanggung jawab nih dengan apa yang udah kita lakukan. Tapi untungnya nih permasalahan ini sudah selesai, diselesaikan di kepolisian. Tapi nggak tahu sih, cewek itu masih bayar apa enggak? Ya kalau misalnya nggak bayar sih ya keterlaluan ya. 300.000 loh, lumayan kan buat makan si supir taksinya selama 1 minggu. Kita nggak tahu loh ya. Selain itu viewers, kita ada juga nih informasi yang datang dari kawasan Bandung, Jawa Barat. Ini kurang mengenakan untuk kita nih kaum muslim, di mana ada bule yang marah-marah kepada marbot masjid gara-gara terganggu dengan bacaan ayat suci Al-Quran di dalam masjid tersebut. Karena hotel dari bule tersebut ada tepat berseberangan bersama masjidnya. Jadi bule tersebut merasa terganggu. Dan mungkin ya gara-gara permasalahan kayak bahasa yang kurang dimengerti satu sama lain, jadi tersulutlah emosi sampai bule tersebut meludahi sang marbot. Kok bisa sih bulbul? Ya ada-ada aja nih bule ya, yang akhirnya bule tersebut diancam untuk dideportasi dari Indonesia. Viewers, harusnya kan kita nih sebagai orang yang berkunjung ke suatu negara, harusnya toleransinya tuh tinggi ya kan, dengan culture yang ada di negara tersebut. Kita kan di Indonesia, mayoritas muslim, masjid ada di mana-mana, jadi wajar kalau misalkan ada suara Al-Quran, suara azan yang menggema di mana-mana, harusnya kita terima-terima aja. Jangan ini masuk ke dalam masjid marah-marah langsung meludahi. Wah, ini sih langsung ya red flag, langsung di blacklist dari Indonesia. Aduh, kalau udah kayak gini nih Cema jadi emosi jadinya viewers ya. Kayaknya Cema mau istirahat dulu nih. Tapi setelah ini masih ada informasi lainnya yang bakalan Cema update buat viewers di rumah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolannya lagi trend.
Kembali lagi di On Trending, obrolannya lagi trend dan happening. Waduh viewers, ini belum apa-apa Cema udah merinding sendiri ya. Seperti biasa di segmen kali ini Cema akan membahas informasi seputar hal-hal yang lagi viral dan juga mistis. Aduh, gak demen nih ngomongin mistis kayak gini. Kira-kira hari ini hal mistis apa yang bakalan kita bahas? Penasaran? Penasaran? Cema langsung kasih informasinya ya. Karena Cema juga gak mau lama-lama ngebahas hal mistis kayak gini. Suka kebawa pulang rasanya ya kan, merindingnya tuh lama jadinya ya. Nih, informasi kali ini datang dari 6 hal misterius yang ada di berbagai negara. Dan sampai sekarang belum terpecahkan. Kira-kira ada apa aja? Penasaran? Langsung aja kita lihat informasi lengkapnya. Ini dia. Aduh viewers, bener kan kata Cema tuh gak suka nih kalau misalnya ada hal-hal seperti ini dibahas gitu loh. Tapi mau gak mau ya, Cema harus memberikan informasi ini kepada viewers di rumah. Nih, udah merinding sendiri jadinya. Takut ada hantu tersebut yang datang ke sini. Aduh, jangan sampai ya. Kita udah lihat sendiri nih, ternyata banyak banget ya informasi-informasi misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan di berbagai belahan dunia. Salah satunya informasi dari Danau Hilir yang udah tadi kita lihat ya kan, ada 2 sosok makhluk yang tidak diketahui asalnya dari mana. Katanya sih ada wanita ya kan bersayap dan juga ada wanita setengah ikan yang suka mengganggu para nelayan. Dan bahkan mereka tuh sering memanggil para nelayan untuk datang atau menghampiri mereka. Jadi para nelayan tuh datang dengan sendirinya, seakan-akan terhipnotis dengan panggilan yang dilakukan sama 2 makhluk ini. Aduh, jangan sampai ya kalian kalau bisa main-main ke danau tersebut, terus kedapatan atau ketemu sama makhluk ini. Kalau udah dipanggil, tutup kuping aja ya. Jangan sampai kalian terperangkap nih, terhipnotis, langsung tenggelam, dibawa ke alam sana. Selain itu ada juga ya kan misteri dari segitiga Bermuda yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kita tahu sendiri kan kalau misalkan dari zaman kapan sampai dengan sekarang orang-orang masih membicarakan misteri dari segitiga Bermuda. Kenapa? Karena banyak banget ya kan kapal yang hilang, pesawat yang tenggelam, orang-orang yang entah kemana perginya, yang pergi ke sana untuk berlibur tahunya menghilang begitu saja. Dan sampai sekarang belum diketahui penyebab dari hilangnya kapal dan pesawat tersebut. Bahkan ilmuwan aja sampai dengan detik ini nih masih bingung kok bisa sih. Ya, jangankan ilmuwan, Cema aja bingung ya kan. Kenapa kok bisa pesawat dengan struktur yang sangat kokoh bisa hilang tenggelam begitu saja. Selain itu viewers ada juga nih dari negara Jepang, namanya tuh hutan Aokigahara, di mana banyak banget nih warga Jepang yang datang ke hutan tersebut untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Kita mah ya hidup kerja udah susah, dapat gaji per bulan gitu kan. Pengennya tuh menyambung hidup, bukan mengakhiri hidup. Tapi di sini banyak banget nih warga Jepang yang datang ke hutan tersebut untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir. Dan bahkan sampai dengan sekarang banyak banget ya mayat-mayat ditemukan di sana. Entah itu mayat yang udah lama, bahkan mayat yang masih baru. Dari berbagai umur juga banyak banget ya viewers ya. Aduh, jangan sampai ya kalian pergi ke Jepang buat datang ke hutan tersebut. Serem yang ada ya. Selain auranya yang mistis, tapi pasti banyak banget kan kayak mayat-mayat yang bergeletakan dari aksi bunuh diri yang mereka lakukan. Aduh, kalau Cema sih ngebayangin aja udah nggak sanggup ya kan, apalagi harus datang ke sana. Ya, daripada Cema semakin overthinking nih dengan hal-hal mistis yang ada di kepala Cema sekarang, dengan hal-hal mistis yang tadi dibahas sama kita semua, ini langsung nempel di kepala nih. Takut ke bawah mimpi. Kayaknya Cema harus udahi saja nih pertemuan kita pada hari ini. Tapi viewers di rumah jangan khawatir dan jangan sedih, karena Cema akan kembali lagi di next episode-nya untuk memberikan informasi lainnya yang lagi viral pastinya. Ya, yaudah, Cema pamit, sampai jumpa di next episode-nya hanya di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Bye-bye!